Halo semua, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya aplikasi kayak Gojek atau TikTok itu bisa nyambung ke jutaan orang sekaligus real time? Nah, jawabannya itu ada di network programming atau pemrograman jaringan. Di sini kita bakal bedah tuntas langkah demi langkah gimana caranya buat nguasain skill ini. Anggap aja ini kayak mendaki gunung dan kita bakal mulai dari paling bawah. Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang kita butuhin buat memprogram internet? Mungkin kalian mikir, tinggal belajar Python atau Java aja kelar. Tunggu dulu. Kenyataannya jauh lebih dari itu. Ini tuh kayak ngebangun piramida skill, tahu nggak? Satu bata di atas bata lainnya, dari fondasi yang paling dasar, sampai nanti kita bisa lihat pemandangan dari puncaknya. Oke, biar seru kita mulai dari puncaknya dulu. Anggap aja kita udah di atas gunung. Nah, di puncak ini ada mata kuliah pemrograman jaringan. Ini dia tujuan akhir kita. Biasanya sih diambil di semester 5 atau 6. Disinilah semua kepingan puzzle yang udah kita kumpulin bakal nyatu. Nah, di puncak ini ada 4 target utama yang harus kita taklukkan. Bisa kita lihat di sini ya, ada pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap. Anggap aja ini 4 pilar yang harus kita bangun biar kokoh. Ingat-ingat ya 4 ini karena nanti di akhir kita bakal balik lagi ke sini buat lihat hasilnya. Tapi ya, namanya juga mendaki, kita nggak bisa kan langsung teleport ke puncak. Perjalanannya harus dimulai dari nol, dari kaki gunung. Yuk, sekarang kita putar waktu dan balik lagi ke titik start kita. Semester 1. Oke, bagian 2, meletakkan fondasi. Ini benar-benar dasarnya dasar. Blok bangunan pertama yang wajib, kudu, harus dikuasain sama siapapun yang mau jadi jagoan di dunia pemrograman jaringan. Perjalanan kita dimulai di semester 1 dengan mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Abis itu, lanjut di semester 2 dengan struktur data. Nah, ini 2 langkah pertama yang super penting dalam pendakian kita. Terus, kenapa sih 2 ini penting banget? Gini deh, algoritma dan pemrograman itu ngajarin kita cara berpikir kayak komputer. Gimana caranya bikin logika, termasuk logika dasar client server, dari nol. Nah, kalau struktur data, ini ngajarin kita cara ngatur informasi di memori. Bayangin aja kalian punya gudang. Kalau barangnya ditaruh sembarangan, pas butuh pusing kan nyarinya? Sama. Di jaringan, data itu datang terus-terusan. Tanpa struktur data yang benar, semuanya bakal amburadul. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang kita naik level ke semester 3. Di sini kita mulai belajar ngebangun dan ngelola sistem software yang jauh lebih kompleks. Kalau tadi fondasi, sekarang kita lagi ngebangun mesinnya. Di semester ini, ada 2 mesin yang kita rakit barengan. Sebelah kiri ada pemrograman berorientasi objek atau OOP. Sebelah kanan ada sistem operasi. Biar gampang, bayangin kita lagi ngebangun mobil. OOP itu kayak kita lagi mendesain blueprint mobilnya, bikin komponen-komponen kayak mesin, roda, chassis, yang semuanya bisa kerja bareng. Nah, kalau sistem operasi, itu kayak kita belajar cara kerja jalan tol. Gimana ngatur lalu lintasnya, biar ribuan mobil, atau dalam kasus kita, ribuan koneksi, bisa jalan lancar, aman, dan gak tabrakan. Kenapa sistem operasi ini krusial banget? Karena dia ngasih kita 2 kekuatan super. Pertama, konsep soket. Anggap aja soket ini kayak sambungan telepon di dalam komputer. Lewat soket inilah program-program yang beda bisa saling ngobrol. Kekuatan kedua adalah manajemen proses dan thread. Ini intinya kemampuan komputer buat multitasking, ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Kayak chef jago yang bisa masak nasi goreng sambil motong-motong bawang. Nah, inilah kunci utama buat nanganin ribuan klien sekaligus secara efisien. Oke, fondasi udah ada, mesinnya udah nyala, terus apa lagi? Ya, kita perlu tahu dunia di luar komputer kita. Sekarang kita masuk ke bagian di mana kita memetakan dunia luar, belajar soal konteks komunikasi jaringan yang sebenarnya. Iya dong, sebelum kita bisa memprogram jaringan, kita butuh petanya dulu kan? Nah, peta inilah yang kita dapat dari mata kuliah jaringan komputer di semester 4. Mata kuliah ini ngasih kita peta internet sekaligus buku peraturan lalu lintasnya. Kita belajar bahasa universal kayak TCP dan UDP, belajar soal alamat IP yang unik buat tiap komputer, sampai nomor pintu atau port buat tiap layanan yang beda-beda. Selain mata kuliah inti yang jadi prasyarat, ada juga yang namanya mata kuliah pendukung. Ini apa sih? Ini mata kuliah yang sebenarnya bukan prasyarat teknis yang kaku, tapi perannya penting banget buat ngasih kita wawasan dan konteks aplikasi di dunia nyata. Biar kita nggak cuma ngerti teori, tapi juga lihat penerapannya. Contoh paling pas dari mata kuliah pendukung ini, ya basis data dan pemrograman web. Kalau tadi sistem operasi ngasih kita saluran teleponnya, alias soket, nah mata kuliah ini ngajarin bahasa yang dipakai di telepon itu,
contohnya HTTP atau REST. Inilah yang jadi jembatan antara konsep teknis yang dalam dengan aplikasi web yang kita pakai sehari-hari. Jadi nyambung gitu loh. Oke, coba kita rekap. Semua blok bangunannya udah siap, fondasi udah ada, mesin udah dirakit, peta juga udah di tangan. Sekarang, bagian paling serunya nih, kita bakal lihat gimana semua potongan ini nyatu buat ngebawa kita ke puncak gunung yang kita omongin di awal tadi. Dan akhirnya kita sampai. Setelah semua prasyarat itu kita lewatin, kita siap buat ambil mata kuliah pemrograman jaringan di semester 5 atau 6. Disinilah semuanya, semua teori dan praktek digabung jadi satu. Ingat kan 4 pilar di puncak tadi? Kita bahas yang keterampilan umum dulu. Bikin program klien server sederhana. Nah, lihat deh gimana semua nyambung. Kemampuan kita buat nulis kode itu dapatnya dari mana? Dari algoritma dan pemrograman. Pengetahuan soal aturan main TCP/UDP. Dari jaringan komputer. Dan mekanisme soket alias saluran teleponnya dari sistem operasi. Boom! 3 mata kuliah nyatu buat ngasilin satu skill ini. Keren kan? Sekarang kita ke keterampilan khususnya, membangun aplikasi terdistribusi yang kompleks. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Di sini kita butuh semuanya. Kita butuh skill desain modular dari OOP biar sistemnya rapi. Kita butuh manajemen proses dan thread dari sistem operasi biar bisa nanganin ribuan koneksi barengan. Dan kita butuh ilmu dari struktur data biar bisa ngelola semua koneksi dan data itu secara efisien. Ini bukan lagi sekedar A tambah B tambah C. Ini adalah sintesis, di mana semua skill itu ngeblend jadi satu kekuatan baru. Gokil! Dan pilar terakhir yang sering kali dilupain tapi penting banget, sikap, disiplin, teliti, dan mampu bekerja kolaboratif. Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau jago ngoding aja tuh nggak cukup. Di dunia kerja nanti, proyek jaringan itu gede, kompleks, dan pasti dikerjain bareng tim. Jadi profesionalisme dan kemampuan kerjasama itu kunci utamanya. Nah, kita udah nanjak bareng-bareng dari kaki gunung sampai ke puncak. Sekarang, yuk kita lihat pemandangannya dari atas sambil ngerangkum lagi semua perjalanan kita. Ini dia, rangkuman perjalanan kita dalam satu gambar. Dari semester 1 dengan algoritma, semester 2 dengan struktur data, lanjut semester 3 dengan OOP dan sistem operasi, semester 4 jaringan komputer, dan akhirnya sampai di puncak, pemrograman jaringan. Kelihatan jelas ya polanya, setiap semester itu ngebangun di atas semester sebelumnya. Nggak ada jalan pintas, semuanya udah dirancang biar fondasi kita kuat dan kita siap buat tantangan berikutnya. Jadi, kalian udah lihat petanya, kalian udah ikut mendaki gunungnya. Kalian sekarang tahu gimana internet itu dibangun dari fondasi paling dasarnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya buat kalian, setelah punya semua ilmu ini, apa yang bakal kalian bangun? Mungkin sistem IoT yang nyambungin semua benda di sekitar kita? Atau infrastruktur cloud generasi baru? Atau mungkin sesuatu yang bahkan belum pernah kita bayangin sebelumnya? Panggungnya sekarang milik kalian.